Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, Manchester United meraih 2 kekalahan beruntun sampai dengan gua bikin video ini ya. Menghadapi Bournemouth, menghadapi Bayern Munchen, dan ada kemungkinan besar akan meraih 3 kekalahan beruntun karena di weekend nanti akan menghadapi Liverpool, tim yang sekarang sedang memuncaki klasemen Liga Inggris. Performa luar biasa dari tim asuhan Jurgen Klopp ini, berbeda dengan musim lalu menurut gua. Sementara Manchester United akan hadir pincang. Manchester United akan hadir bukan hanya dengan situasi skuad yang tipis, tapi juga bagaimana atmosfer yang sedang negatif nih. Dan menurut gua sangat masuk di akal ya, menurut gua secara objektif juga, kalau peluang sangat kecil sekali bagi Manchester United ini bisa mengambil poin dari Anfield. Artinya apa? 3 kekalahan beruntun kemungkinan besar akan diraih oleh Manchester United, dan ini akan menjadi yang kedua di musim ini, di mana bahkan tahun belum berganti. Jadi ini hasil yang menurut gua buruk jika dibandingkan apa yang biasa diraih oleh Manchester United di musim-musim sebelumnya. Kalau gue lihat bagaimana raihan kekalahan Manchester United sebelum tahun baru di zaman Ole Gunnar Solskjaer, di zaman Jose Mourinho, angka yang diraih, jumlah kekalahan yang didapatkan di periode kedua dari Erik ten Hag ini sangat banyak menurut gue ya. Apakah Erik ten Hag dipecat, out atau stay? Saat ini sudah mulai terbelah fans Manchester United, ada yang stay, ada yang out dengan beberapa alasannya. Tapi kali ini gue akan membahas lagi kenapa menurut gue stay dengan Erik ten Hag itu menurut gue sekali lagi ya masih yang lebih tepat saat ini. Gue sampai menyiapkan catatan ya, dan menurut gue ada yang mau out fans Manchester United, ada yang mau stay Erik ten Hag. Gua sangat mengerti kenapa kok banyak pendapat yang menginginkan Erik ten Hag out. Tentu saja karena soal performa, lalu juga soal hasil, lalu juga bagaimana kesalahan-kesalahan taktik dan juga strategi, siapa yang diturunkan, formasi apa yang dimainkan, yang menimbulkan banyak tanda tanya, yang menghasilkan performa yang tidak bagus dan juga hasil yang tidak seperti yang diinginkan. Dan gua sangat mengerti hal tersebut. Tapi gua tetap tidak sepakat kalau memecat Erik ten Hag saat ini akan menjadi hal yang yang paling tepat lah, katakanlah demikian. Kenapa? Karena Manchester United, gua akan sampaikan alasannya, beberapa alasan, yaitu adalah pertama, Manchester United masih menunggu proses masuknya 25% kepemilikan yang baru, di mana ini akan merubah banyak struktur ya, bahkan mungkin situasi di Manchester United terkait dengan banyak hal menurut gue, termasuk juga sporting, football, dan lain-lain. Jadi menurut gue mengganti saat ini belum tepat. Lalu gue juga melihat kenapa gue tidak sepakat ya. Gue melihat apa yang terjadi sebelumnya, di mana semua pelatih yang kalibernya menurut gue tidak main-main ya, Louis van Gaal, Jose Mourinho, bahkan juga Ole Gunnar Solskjaer, ini datang dengan tujuan ingin membangun ulang Manchester United, tapi selalu gagal. Kenapa? Di salah satu wawancara dari Gary Neville, gue juga sempat angkat di channel Football United. Gary Neville mengatakan situasi saat ini di Manchester United yang kacau sangat bisa menyalahkan Glazer. Kenapa? Glazer ini tidak memiliki arah yang jelas. Tidak pernah ada support dari sisi sporting. Dan support dari sisi sporting ini bukan hanya tentang dana transfer, tapi lebih juga ke arah mau dibawa kemana ini, arah dari Manchester United, visi klub ini kemana. Dari rekrutmen yang disediakan, yang disupport, itu tujuannya akan dibawa kemana, tidak jelas. Lalu fakta lainnya bahwa banyak pemain yang absen, banyak pemain yang cedera. Kenapa? Kapan mulai ini terjadi ya? Kalau gue lihat sebenarnya ini sudah mulai terjadi bukan di awal musim ini, tapi di tahun ini, tepatnya setelah Piala Dunia.
lalu ada pergantian tahun ya kan, dan di sekitar bulan Februari kalau tidak salah itu performa dari Manchester United mulai menurun jika dibandingkan sebelum Piala Dunia, dan ini juga disertai banyaknya pemain ya mulai sedikit-sedikit dan akhirnya jumlahnya cukup sering berulang pemain yang absen, baik itu karena cedera ataupun juga dengan alasan yang lain. Nah, kelelahan fisik karena jadwal yang ketat. Itu yang terjadi musim lalu, akhir musim lalu, paruh kedua. Lalu apa yang terjadi di preseason? Luar biasa, di awal musim ini, sebelum musim mulai, di preseason, jadwal yang lebih padat lagi dengan jumlah traveling perjalanan yang juga lebih banyak lagi. Sangat melelahkan. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Sampai dengan saat ini Manchester United terus berkutat dengan absennya pemain, terutama karena cedera. Lalu kenapa gue tidak sepakat untuk memecat Erik ten Hag? Alasan lainnya adalah siapa yang akan menggantikannya? Siapa? Graham Potter, Lopetegui, De Zerbi, Zinedine Zidane. Terlalu banyak nama di luaran. Kenapa? Karena sebenarnya juga tidak ada yang yakin. Menurut gue ya, siapa, tidak ada kebulatan siapa yang sebenarnya bisa menggantikan serta membawa kestabilitasan ya, artinya lebih stabil situasi di Manchester United saat ini. Dengan realistis juga. Maksud gue dengan realistis apa? Tentu saja kalau menyebutkan nama seperti De Zerbi, lalu Ancelotti, Arne Slot, Roger Smith, ini menurut gue tidak realistis. Soalnya nama-nama tersebut sedang berada di klubnya masing-masing dan bahkan mereka juga sedang memiliki performa yang bagus. Jadi menurut gua nama-nama tersebut tidak realistis untuk disebutkan, dan nama-nama yang saat ini tidak memiliki klub ya menurut gua tidak ada kepastian. Fans pun sebenarnya juga tidak yakin, tidak bulat suara, dan ini berbeda dengan musim lalu di mana mengerucut ke 2 nama, ya kan? Saat ini tidak demikian. Erik ten Hag sendiri ya semenjak datang tugasnya sangat banyak. Akan gue sebutkin ya. Mengurusi squad, mengurusi manajemen pemain mulai dari Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Jadon Sancho dan juga yang lain-lain ya. Bagaimana ingin meningkatkan lagi situasi kedisiplinan di klub ini, juga ada kaitannya hubungan personal antar pemain yang berada di Manchester United secara berbeda-beda. Lalu juga harus mengatur lagi visi klub, terutama untuk masa depan. Mau diarahkan kemana klub ini? Lalu menginventaris pemain, mana yang dipromosi, mana yang didegradasi, mana yang dilepas, mana yang akan didatangkan. Lalu juga tentu saja menyiapkan taktik dan juga strategi tim dari match ke match yang lainnya. Terlalu luas cakupannya. Di mana hal-hal yang gue sebutkan di awal ya, mengenai manajemen pemain, menginventaris pemain, mengarahkan visi klub mau kemana. Ini sebenarnya adalah tugas dari sporting director atau football director, di mana Manchester United baru berapa musim terakhir memilikinya dengan dengan John Murtough, dan kita tahu bagaimana kaliber John Murtough jika dibandingkan dengan situasi ini di klub-klub lain yang lebih mapan. Siapa yang berada di Liverpool, siapa yang berada di Manchester City, bahkan Arsenal. Menurut gua ini sangat bisa untuk dibandingkan, dan ini juga yang memberikan perbedaan situasi antara Manchester United dengan klub-klub yang gua sebutkan tadi. Walaupun demikian, gua juga tidak tanpa kritik ya kepada Erik ten Hag, terutama di beberapa pertandingan terakhir, karena contoh ada pergantian yang telat yang sering sekali terjadi, pemilihan skuad yang sering menimbulkan tanda tanya, taktik tanda tanya, formasi tanda tanya, dan lain-lain. Ini merupakan kesalahan yang harus diperbaiki. Namun demikian, gua masih percaya kepada Erik ten Hag merupakan pilihan yang tepat, dan situasinya adalah dengan bukan diganti tapi justru harus diperkuat posisinya. Dan ini yang gue harapkan dari 25% kepemilikan yang baru. Gue harapkan akan ada CEO yang baru, gue harapkan akan ada sporting director yang baru, dan juga elemen-elemen lain yang akan memperkuat posisi dari Erik ten Hag sehingga dia bisa lebih konsentrasi ke atas lapangan, ke taktik, strategi, hal-hal demikian. Setelah menghadapi Liverpool, di mana kemungkinan Manchester United menurut gue ya realistisnya akan meraih kekalahan,
apakah akan memecat pelatih sebagai solusinya? Tadi gue katakan gue tidak sepakat. Justru harus diperkuat. Selain itu, ada solusi lain. Apa itu? Struktur yang jelas. Kalau nanti ada manajemen baru yang datang dengan struktur yang lebih jelas, yang ternyata di filosofi visi yang struktur yang sudah baru itu yang lebih jelas lagi, Erik ten Hag tidak berada di dalamnya, dengan mungkin ada perbedaan pandangan dan lain-lain, lalu Erik ten Hag diselesaikan, maka itu bisa gue terima. Tapi kalau hanya memecat karena performa, karena hasil, ini hanya akan mengulang lingkaran yang terjadi sebelumnya. Dan ini bukan menuju ke perbaikan yang permanen, karena menurut gua ya, seperti yang sudah-sudah, ini hanya mengejar hasil-hasil yang sifatnya instan. Dan gua tidak sepakat dengan hal ini. Glazer jelas ada di kesalahan demi kesalahan selama 10 tahun belakangan ini, di mana sempat ya di era awal Glazer bersama dengan Sir Alex Ferguson, situasinya lebih stabil. Kenapa? Karena ini tertutupi atau ini tertopang oleh pondasi yang dibangun oleh Sir Alex Ferguson, yang ternyata pondasi tersebut tidak kuat tanpa Sir Alex Ferguson sendiri. Sekarang Manchester United ini mencari sosok yang bisa membangun ulang pondasi tersebut, dengan tentu saja masih ada Glazer di atasnya sebagai beban. Lalu bagaimana? Yang harus dilakukan tentu saja seperti bangunan ya, harus ada atau harus membentuk struktur baru dengan lebih mengutamakan sporting dan juga sisi football atau sepak bola, dan tentu saja memperhitungkan Glazer yang masih berada sebagai beban di atasnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat yang berbeda, tidak masalah. Sampaikan secara sopan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.